Baik, kita lanjutkan pembahasan ekonomi kita. Kali ini pembahasan kita tentang pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada pemerintah yang merupakan kewajiban dari wajib pajak. Kita masyarakat sebagai wajib pajak. Fungsi dari pajak adalah untuk menjalankan roda pembangunan. Jadi kalau Anda membayar pajak sama pemerintah, pajak tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, ya, jalan, untuk menjalankan roda pemerintahan, ya, seperti untuk menjalankan servis terhadap masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat. Itu didapat dari mana? Dari pajak. Ya. Jadi Anda berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah karena Anda telah membayar pajak. Nah, itulah fungsi pajak. Pajak biasanya dikategorikan menjadi dua. Kalau di dalam ujian nasional ini biasanya suka ditanya. Yang pertama adalah pajak pusat. Ya. Pajak pusat itu biasanya pajak yang dipergunakan untuk alokasi pemerintah pusat. Misalkan PPH, pajak penghasilan. Ya, Anda kalau punya penghasilan bayar pajak. Ya. Kemudian yang kedua PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau ada Anda produk yang dijual, maka dia kena pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan, PBB. Biasanya setiap tahun kita harus bayar PBB. Ya, apalagi kalau Anda punya tanah, punya rumah, itu namanya pajak bumi dan bangunan. Berikutnya, kalau Anda bikin surat perjanjian kan harus pakai materai kan? Nah, materai itu masuk ke dalam pajak pusat. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Pajak yang dipungut untuk pemerintah daerah. Apa saja? Misalkan pajak kendaraan bermotor, PPKB. Ya, setiap 1 tahun sekali Anda harus bayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua, pemanfaatan akhir. Yang ketiga, kalau Anda nonton bioskop, maka si penyelenggara bioskop tersebut akan menerima pajak dari penonton. Itu pajak hiburan namanya. Yang keempat, Anda misalkan pasang iklan, reklame di pinggir jalan, itu kena pajak. Itu namanya pajak reklame. Kemudian kalau Anda melakukan usaha tambang, pajak. Kemudian parkir, ya, setiap parkir itu juga kena pajak. Kalau di Hong Kong parkir mahal ya, per jam $40. Nah, itu nanti masuk pajak. Kalau di sini pemerintah setiap 1 tahun sekali memberikan laporan. Kalau misalkan ada kelebihan pajak, maka uang pajaknya dikembalikan ke masyarakat. Ya, jadi ada laporan dikembalikan ke masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan pajak. Di dalam ujian nasional, soal yang sering muncul berkenaan dengan pajak ini adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal ujian nasional seperti ini. Diketahui, seseorang memiliki tanah 80 meter kali 5 meter. Ya, di mana harga tanah tersebut adalah 400.000 per meter. Ya, 400.000 per meter. Kemudian rumah, dia memiliki rumah 250 meter persegi. Harganya untuk yang kepakai untuk rumah adalah 650.000 per meter. Kemudian taman, di dalam rumah itu, di luar rumahnya ternyata ada taman yang luasnya 150 meter persegi. Taman ini dihargai 150.000 per meter. Kemudian ada pagar, jadi ternyata kawasan itu dikelilingi oleh pagar yang luasnya 50 meter kali 1,6, dimana kalau dirupiahkan harganya 200.000 per meter. Kemudian ada yang namanya TKP, tidak kena pajak, NJOP TKP, ya, ditentukan 8 juta. Berapakah PBB yang harus dia bayar atau PBB terhutang? Nah, ini adalah soal ujian nasional yang sering keluar, ya. Berapakah dia harus bayar PBB? Yang pertama, Anda harus menentukan. Di sini kan ada tanah yang disebut dengan nilai jual tanah. Anda harus tentukan nilai jual tanah. Bagaimana cara menentukannya? 80 kali 5, ya kan? 80 dikali 5 dikali per meternya kan sekian, 400.000.
Berapa? 85 kali 5 400.000, jadi 160 juta. Nah, ini 160 juta. Oke. Kemudian yang kedua, nilai jual rumah. Ya, berapa nilai jual rumah? Kalau rumah tersebut dijual, itu 250 meter persegi. Ini, ya kan? Udah dalam meter persegi itu ya. Karena Anda nggak perlu kalikan lagi. Dikali 650.000. Di sini dapat berapa? 162.500.000. 162.500.000. Oke. Kemudian nilai jual taman. Nilai jual taman berapa? 150 meter persegi dikalikan 150.000. Perhatikan. Jadi kalau diketahui dalam bentuk luas, Anda langsung kalikan ini ya harganya. Tapi kalau luasnya belum diketahui, Anda kalikan dulu dalamnya. Ini kan luasnya belum diketahui. Berarti 80 kali 5, 400 meter persegi. Dapat nilai jual taman berapa? 22.500.000. 22.500.000. Kemudian berikutnya adalah pagar. Ada 80 meter persegi. Ya. Ini namanya nilai jual pagar. Berapa? 80 meter persegi. 80 dapat dari mana? 50 dikali 1,6. Ya, 50 dikali 1,6 dapat 80. Dikalikan 200.000. Ini 80 supaya gampang. 50 dikali 1,6. Oke, dikalikan 200.000 dapat 6 juta. Oke, dapat 6 juta. Kemudian berapakah nilai jual objek pajak? Nah, Anda totalkan. Ya, nilai jual tanah tambah rumah tambah taman tambah pagar, itulah yang disebut dengan nilai jual objek pajak, atau yang singkat menjadi NJOP. Ditotalkan adalah 361 juta nilai jual objek pajak. Dari soal diketahui ternyata ada NJOP TKP namanya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Berapa? 8 juta ini sebagai pengurang. Ya, berarti NJOP TKP-nya 8 juta kan? 8 juta. Ini sebagai pengurang. Ya. Anda kalau saya kurungin ini berarti dikurangi. Berapa? 361 juta dikurangi 8 juta berarti menjadi 353 juta. Ya, 353 juta. Apa NJOP dikurangi NJOP TKP? Itulah yang disebut dengan nilai jual objek pajak. Kenapa? Pajak. Ya, nilai jual objek pajak yang kena pajak. Berapa? 353 juta. Kemudian dari situ baru kita bisa menentukan PBB terhutang. Nah, saya teruskan di atas ya. Berarti PBB terhutangnya, nah itu ada formulasinya. Kalau di Indonesia 0,5% dikali 20%. 0,5% dikali 20%. Biasanya di soal diketahui. Tapi kalau misalkan tidak diketahui, Anda harus aktif sendiri. 0,5% dikali 20% dikali berapa ini? NJOP kena pajaknya 353 juta. Oke. Didapat berapa? 0,001. 0,001 dikali 353 juta. Berarti dia harus bayar pajaknya adalah
Rp353.000. Rp Rp353.000. Itulah untuk menghitung. Berarti Anda nanti bayar PBB yang Anda store ke kantor pajak ya per tahun cukup Rp353.000. Padahal Anda punya harta 353 juta. Gitu ya. Nah, kemudian ada soal lagi yang berikutnya, yaitu soal ujian nasional juga ini. Soal ujian nasional juga. Ya. Nah, diketahui tanah 450 meter persegi. Per meter 200.000. Rumah 200 meter persegi. Per meter 400.000. Tentukanlah PBB-nya. Nah, ini latihan kedua ya, supaya Anda terampil. Yang pertama, Anda tentukan nilai jual tanah. Nilai jual tanah. Berarti kan udah diketahui ini luasnya, tinggal dikalikan saja. 450 dikali 200.000. Berapa? 450 kali 200.000 dapat 90 juta. 90 juta. Gitu. Nah, kemudian berikutnya nilai jual rumah. Nilai jual rumah. Sini 200 meter persegi langsung. 200 dikali 400.000. Berapa? 8 juta. Menjadi 80 juta. 80 juta. Kemudian berapakah NJOP, nilai jual objek pajaknya? NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya ini ditambahkan karena dia punya rumah dan tanah, yaitu 80 tambah 90 juta. Dapat berapa? 170 juta. Nah, ternyata diketahui bahwa tidak kena pajaknya 8 juta. Berarti NJOP TKP-nya kan 8 juta. Berarti ini sebagai pengurangi ya. 8 juta. Ini sebagai pengurang. Kalau di dalam kurung itu dia dikurangi. Berarti berapakah setelah dikurangi? 162 juta. 162 juta. Inilah yang disebut dengan NJOP kena pajak. Kena pajak. Oke. 162 juta. Yang kena pajak ini setelah dikurangi 8 juta. Berapakah PBB terhutangnya? Nah, berapakah PBB yang harus dibayarkan? Berarti PBB-nya adalah tarif. Rumus PBB itu sama dengan tarif dikali NJOP kena pajak. Tarifnya sama ini, 0,5% dikali 20% dikali 162 juta. Gitu ya. Sehingga didapat berapa? 162.000. Berarti Anda harus membayar dengan total harta Anda 170 juta. Total hartamu kan 170 juta. Yang kena pajak 162 juta. Ya. Sementara itu berapa PBB yang harus Anda lunasi? Hanya 162.000. Inilah pokok bahasan kita tentang pajak. Silahkan dicatat.